Mengetahui informasi terkini, kita akan bergabung dengan jurnalis NTV Junaidi dari lokasi longsor, tepatnya di Cilacap, Jawa Tengah. Ya, Junaidi bisa Anda gambarkan, Junaidi, update terkini seperti apa? Karena informasi yang kami dapatkan ini untuk jumlah korban yang telah ditemukan ada 13 orang. Untuk itu berapa juga jumlah korban yang masih dalam tahap pencarian, Junaidi? Silakan. Ya, dapat saya laporkan di lokasi kejadian sampai pencarian sampai dengan hari keempat kemarin itu sudah total ditemukan sebanyak 13 korban yang dinyatakan meninggal dunia. Jadi untuk saat ini pada pencarian hari kelima itu kita fokus di beberapa titik yang ke-10 orang korban diduga masih terkubur di puing-puing longsor. Demikian. Ya, Junaidi mungkin bisa diceritakan juga selain proses pencarian korban, apakah tim pihak kepolisian setempat juga telah menurunkan tim DVI untuk melakukan proses identifikasi dan apakah sudah ada pembangunan atau penciptaan sebuah posko anti-mortem dan juga post-mortem untuk identifikasi korban, Junaidi? Untuk posko identifikasi para korban, kebetulan seluruh korban tanah longsor langsung dibawa ke RSUD Majenang. Jadi tim DVI Polda Jawa Tengah yang dibantu dengan Dokes Polresta Cilacap serta tenaga medis dari RSUD Majenang standby dan sudah siap ada di RSUD Majenang. Demikian. Ya baik, Junaidi, terkait dengan proses pencarian korban yang sudah memasuki hari keempat, namun apakah pihak kepolisian dan juga BPBD Basarnas semuanya telah menemukan asal muasal yang menjadi penyebab longsor yang terjadi di wilayah tersebut? Asal muasal yang menjadi kejadian ini terjadi tanah longsor itu ada pergerakan tanah. Jadi pergerakan tanah yang menimbulkan beberapa lempengan atau patahan terus diguyur air hujan dengan deras. Kemudian pada Kamis malam terjadi longsor ini. Demikian. Junaidi, untuk terkait proses pencarian hingga hari keempat, apakah ada manuver strategi yang dilakukan dan juga hambatan-hambatannya seperti apa? Mengingat pencarian ini memakan waktu sekitar 4 hari dan terbilang masih belum menyeluruh korban ini ditemukan. Betul sekali. Di samping menambah alat berat untuk melakukan evakuasi korban atau pencarian korban, juga diturunkan sebanyak 9 anjing pelacak. Dan ini dari hasil temuan-temuan memang sangat efektif. Jadi untuk alat berat sendiri tim Basarnas menurunkan sedikitnya 12 unit ekskavator langsung diterjunkan ke lapangan. Dan setiap melakukan pencarian saat ini diturunkan juga sebanyak 9 anjing pelacak. Demikian. Masih terkait dengan hambatan, Junaidi, Anda masih belum jelaskan untuk hambatannya seperti apa? Apakah cuaca ini juga menjadi salah satu faktor yang memperlambat pencarian? Atau masih banyak puing-puing besar yang masih belum dibersihkan dari lokasi? Betul sekali, Rian. Untuk hambatan sebetulnya ini kan rata-rata ketebalan material longsoran itu antara 2 sampai 8 meter. Dan kemudian untuk cuaca sendiri di Cilacap sendiri sekarang itu masih sering disertai hujan dengan intensitas yang cukup tinggi. Bahkan pada Sabtu malam kemarin juga sempat terjadi banjir susulan yang membawa material lumpur sehingga banyak lumpur-lumpur dari tanah longsoran tersebut masuk ke jalan-jalan kabupaten. Demikian, Rian. Junaidi, satu pertanyaan terakhir. Untuk wilayah tersebut sebetulnya sudah berapa kali mengalami kejadian tanah longsor dan untuk operasi pencarian pada kali ini akan memakan waktu berapa lama untuk termin ini sebelumnya akhirnya ditutup proses pencariannya? Untuk kejadian bencana tanah longsor sendiri di Desa Cibenying ini sebetulnya ini kali pertama, Rian. Dan tim SAR gabungan nanti melakukan pencarian sampai dengan 7 hari dan bisa diperpanjang 7 hari kemudian. Rian. Ya baik, Junaidi, terima kasih atas laporan Anda. Junaidi, jurnalis NTV yang telah melaporkan langsung dari Cilacap, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Ya, kita beralih ke informasi